dibilang bahwa atasannya cuma nyari-nyari kesalahan. Betul. Sedangkan dari sudut pandang atasan, gua nggak nyari-nyari kesalahan, emang lu salah. Lu nggak melakukan ABC, tapi ABC-nya tidak pernah ada jadi standar. Betul, nggak didokumentasikan, Ya. hanya ada di kepala leader ya. Jadi ketika dia ingatnya apa, itu yang dia salahin. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahsanul Bisri Dan saya Samsul Hatta dalam Podcast Indonesia, tempat ngobrol asik yang bikin naik level. Aku Samsul, kita ketemu lagi nih. Yes. Di episode yang kesekian lah ya. Kesekian ya. Dan kayaknya kita masih pakai baju yang sama. Iya ya, ketahuan dong tag-nya hari yang sama. Level people ya. Kali ini Ko Samsul kita mau ngomongin satu fenomena menarik juga nih ya. Apa itu? Di banyak perusahaan saat kita membersamai perjalanan training mereka level people, banyak leader gitu ya, atau juga business owner gitu ya, yang curhat. Ya, curhatnya tuh gini. Kenapa sih kita tuh udah dapetin susah-susah gitu ya, karyawan, tim gitu ya, tapi setelah kemudian kerja bareng ini orang nggak kompeten gitu ya. Dia harus ikut training ini, training itu, training ini, training itu. Oke. Itu coach ya. Tapi pas ditanya gitu ya, terus Pak, Bu, saat ini di perusahaan ini apakah sudah ada standar kompetensi untuk di posisi A, B, C gitu ya? Nah, jawabannya belum. Tidak ada. Tapi bisa-bisanya kemudian mengklaim, kemudian melabeli timnya itu nggak kompeten. Padahal bisa jadi bukan kompeten. Bisa jadi emang belum ada kamus kompetensinya aja. Dan ini Ko Samsul terjadi kayaknya nggak cuma di perusahaan besar, tapi juga untuk teman-teman business owner, khususon gitu ya, ilaruh. Nggak, khususon untuk teman-teman UMKM gitu ya, dan UKM, pelaku usaha, pelaku bisnis. Biasanya tuh karena memang sibuk ngebangun bisnis, dapet tim pengennya tuh langsung kompeten. Tapi nggak clear dia itu ketika ada di jabatan ini, ya kompetensi apa yang perlu dimiliki. Pokoknya saya butuh digital marketing. Digital marketing yang seperti apa yang dibutuhkan. Ya pokoknya yang bisa iklan gitu ya. Nah itu fenomena gitu menurut Ko Samsul gimana nih? Iya, itu banyak ya. Banyak ditemuin. Saya juga beberapa mendampingi beberapa perusahaan yang mungkin skalanya masih UMKM gitu ya. Atau bahkan juga sudah mulai masuk ke menengah, sering terjadi ketika, terutama ini biasanya ya, level ini biasanya bukan berarti semua, biasanya ini perusahaan keluarga. Biasanya perusahaan keluarga. Nah, di mana ketika dia ya ownernya kan berarti yang langsung turun biasanya, kan awal-awal. Nah, dia pengen bangun, dia rekrut orang dan segala macam seperti yang Bro Bisri bilang tadi. Wah, ini saya maunya yang begini, saya maunya yang begini. Jadi semuanya serba saya maunya. Betul. Nah, sedangkan ketika saya maunya begini, saya maunya begitu, si sayanya ini bisa jadi juga belum melihat secara clear. Ini yang mau ditempatin di sini fungsinya untuk apa? Role-nya, perannya dia apa? Yang mau ditempati di sini peran utuhnya apa? Peran utuhnya ya, bukan hanya wah ini harus bisa gini kayak tadi. Pengen punya tim sosial media yang bisa iklan. Sedangkan ketika bisa iklan bukan hanya tentang iklan, tapi dia perlu juga bisa bikin konten. Ternyata dia juga bisa bikin bukan hanya konten dalam memproduksi konten, tapi ternyata dia bisa juga membuat konten plan gitu ya. Dia bisa buat pilar dan lain-lain gitu. Nah, kalau dia cuma bilang yang penting bisa bikin video, udah kalau lu bisa bikin video, udah kalau begitu kamu masuk jadi tim digital. Ya belum tentu. Nah ini yang kemudian banyak terjadi nih, karena cuman berdasarkan kayaknya butuhnya ini. Menurut saya butuhnya ini, bukan menurut bisnis. Menurut saya gitu ya, kacamata saya ya butuhnya ini, tapi ternyata ketika di dalamnya ya nggak salah untuk awal, tapi ketika kita cuman begitu aja yang kita lakukan terus menerus, kita hanya mengumpulkan orang-orang yang
bisa jadi kita akan komplain sendiri. Wah, dia nggak kompeten. Dia ini nggak punya, dia belum menguasai kompetensi ini, dia belum punya ini, begitu. Ya karena memang kita nggak pernah mengatakan bahwa saya butuh sebenarnya kompetensi apa dari orang tersebut. Nah, biasanya nih level people nggak semua gitu ya. Biasanya kalau udah kayak gitu nih coach, leader atau business owner bakal ngomong, susah ya nyari orang sekarang. Nah, gitu ya. Susah ya nyari orang sekarang. Nah, kalau kita minta dia, yuk jujur yuk, susah ya saya menentukan apa yang saya butuhkan gitu ya. Itu dulu sebelum nyari orang gitu. Nah, jadi bener banget level up people ketika misalnya level up people mungkin punya bisnis. Nggak usah yang besar-besar lah, kita pikir mungkin bisnisnya kecil-kecil lah misalnya. Contoh level up people sambil kerja pingin punya bisnis gitu ya. Bisa apa online misalnya ya. Nah ini juga kadang-kadang gini, banyak orang di luar sana yang kemudian dia pikir bisnis online tuh bisnis sampingan. Kan istri pelaku bisnis online kan sama istri kan. Emang bisa sampingan gitu? Emang cuma sekedar asal-asalan doang? Enggak. Betul-betul dibuat kan? Karena saya tahu dia serius dia nyusun bisnisnya. Betul-betul dibuat, kita mau bikin apa, nanti ini bagaimana, cara jualnya bagaimana, dan seterusnya. Itu kan dipikirin kan? Iya. Nggak hanya asal-asal yang penting jualan aja kan? Iya, enggak. Nah, ini kemudian yang membuat kita salah persepsi, sehingga ketika kita membangun bisnisnya kita sendiri, level up people, walaupun bisnis kecil nih, kita juga nggak siap dengan apa yang mau kita lakukan. Oke. Dan kemudian kita bilang, susah ya bisnis. Susah jualan nih, susah. Padahal bukan susah jualannya. Belum tentu, maksudnya bisa jadi ya. Tapi belum tentu susah karena kita sendiri belum melakukan optimal apa yang perlu kita lakukan untuk persiapannya. Sampai dengan eksekusinya. Sama kan? Itu kita terjebak di hanya melihat secara besarnya saja, tanpa kita mau mendetailkan apa-apa yang perlu ada di dalamnya, termasuk juga rekrutmen tadi. Oke. Gitu. Nah ini salah satu yang sedang saya jalanin juga gitu ya. Saya nggak usah sebut lah ya. Menjaga kerahasiaan ya. Ya supaya klien tetap percaya sama kita. Oke. Tapi poinnya gini, ownernya bilang gini, kita meeting. Ya saya lihat, wah ini leadernya, yang leader bagian sini dia nggak punya kompetensi ini. Dia harus dilatih. Ini yang harus dilatih. Yang di sini dia nggak punya kompetensi ini, dia harus latihan, dia harus ikut training yang ini. Yang ini yang begini, gitu terus. Saya kan jadi penasaran nih. Oke. Kemudian saya tanya dong. Oke. Kalau boleh, kami bisa ditunjukkan untuk leader yang posisi ini apa saja perannya, detail perannya, dan kemudian dari situ dikonversi menjadi kebutuhan kompetensinya. Boleh dong lihat, supaya kita bisa lihat, ternyata dari kompetensi yang dibutuhkan, yang sudah bagus yang mana, yang masih kurang yang mana. Itu kan kalau kita training betul. Kan butuhnya itu kan, gap kompetensinya ada di mana nih, gitu. Betul. Belum ada. Gitu ya. Berarti kita harus buat ini dong. Kita harus buat SOP. Bentar, SOP belum ada. Belum ada, padahal itu bisnisnya lumayan gede. Cabangnya udah di mana-mana. Nah, belum ada SOP-nya. Oke, artinya leadernya, dari mana leader tahu apa yang betul-betul menjadi kerjaannya dia? Iya. Sudah di brief? No, bukan brief. Dia punya nggak dokumen SOP-nya atau dokumen apa yang menjadi role-nya dia, perannya dia? Kalau cuma di brief kan suka-suka yang brief ya. Betul. Yang brief lupa ngasih tahu, maka kelewat, gitu kan? Yang brief terlalu semangat, maka terlalu banyak role-nya. Dia jadi overload pekerjaannya, gitu kan? Iya, betul. Nah, itu yang terjadi di yang sedang saya handle ini. Nah, dari sini kemudian kalau kita lihat, ternyata kadang-kadang ada juga ya, ini terutama yang saya bilang tadi ya, satu mungkin ini usaha kecil lah ya, masih skalanya masih belum terlalu meluas, belum terlalu besar. Kemudian biasanya ini dihandle oleh keluarga, ya, atau dihandle oleh ownernya yang punya, yang jadi direktur. Iya. Ya. CEO lah ya. CEO ya, Chief of Everything Officer kan. Nah, dia jadi direktur utama, dia jadi direktur keuangan, dia jadi direktur produksi, operasional dan lain-lain. Finance. Nah, ini yang banyak terjadi, sehingga ketika dia tidak melihat di awal
dia butuhnya peran dari leader yang bantu dia itu apa, atau jangan nggak usah leader ya, termasuk karyawan, karyawan yang bantu dia apa, dia butuhnya punya kompetensi apa. Nah, baru kemudian ketika masuk tinggal tanya, kamu punya kompetensi ini, mau buktiin, buktiin. Oh bisa, ternyata kompetensinya terpenuhi, masuk, tinggal nanti pelatihannya untuk mematangkan dan menyesuaikan culture. Ya, oke. Gitu kan? Betul. Nah, atau mungkin dia belum punya tapi kompetensi ini, kalaupun dia belum punya kita masih bisa terima nih nanti karena kita akan latih dia. Tapi latihnya udah jelas, melatih kompetensi yang mana. Yeah. Jangan sampai kalau kayak yang tadi saya bilang ini, yang sedang saya handle ini, yang terjadi adalah dia sudah dilatih kok, sudah dikasih pelatihan kok, tapi kenapa belum bisa? Ketika dilihat ya, yang bapak minta atau ibu minta sekarang ini itu sudah pernah disampaikan sebelumnya belum? Kalau itu aja role-nya dia. Enggak dong, harusnya dia kan sudah tahu, dia kan jabatannya begini, udah tinggi tuh, dia harusnya tahu. Sebentar, dia harusnya tahu. Dari mana dia tahu? Kalau nggak ada panduannya. Artinya pun dia tahu bisa jadi, tapi si ini bisa kok, berarti nggak standar. Ya, betul. Ada leader di cabang yang lain, posisinya sama dengan satu cabang yang berbeda, posisinya sama, tapi kok ini tahu, ini nggak tahu. Artinya apa? Yang nggak ada standarisasi. Ya, gitu. Nah, itu yang kemudian yang saya temui. Sebenarnya ada beberapa yang kejadian yang sama sih, tapi intinya adalah karena memang kita mulai tumbuh dan nggak siap untuk kemudian membuat yang lebih sistemasi bisnis ya. SOP kah, apapun namanya gitu ya, dengan standarisasi yang lain untuk supaya mereka tahu apa yang dibutuhkan. Oke, baik. Nah, berarti kalau kita mau memulai nih Coach, seandainya saya adalah leader atau business owner yang memang bisnis keluarga atau bisnis sendiri gitu ya. Nah, memulainya dari mana nih? Ketika kita mulai ngomsetnya udah oke gitu ya, udah mulai dapet cuan, ya udah jalan sudah gitu jalan ya. Bisnisnya. Nah, bukan belum jalan, ini udah jalan. Tapi sistemnya belum ada. Mulainya apakah dari ngeberesin SOP, apakah dari kemudian beresin standar kompetensi, atau dari mana dulu idealnya, Coach? Iya, dari cek kebutuhan dulu aja. Misalnya bisnisnya Bisri ya, apa Mukena ya? Ya, Mukena Travel. Misalnya Mukena Travel gitu ya. Oke, sudah berjalan nih, sudah mulai banyak nih, udah biasanya kan dimulai dari kecil ya. Ya, betul. Ditanganin sendiri dong, belum ada tim awal-awalnya betul, mungkin ya. Betul. Nah, di tangan sendiri mungkin karena masih sangat sederhana. Ya udah ada pesanan ini, saya tawarin ini di channel saya atau di mana kek, di tempat jualan saya, orang pesan, saya pesan ke distributor, ya dia drop, saya kasih. Karena pesanannya baru 10. Naik pesanannya 1000, berarti saya butuh orang nih. Karena kalau 10 mah packing sendiri aja, dibantu sama anak sama suami gitu misalnya. Packing sendirinya malam-malam bisa nih 10 jadi. Giliran pesanan sudah 1000, nggak ke handle dong. Iya, betul. Oke. Maka butuh orang yang apa nih? Misalnya, butuh orang yang packing. Tapi packing nggak hanya packing, kita perlu lihat pesanan dan packing. Maka butuh ada orang yang admin. Nah, untuk admin ini baru kita buat. Saya butuh admin yang nanti tugasnya apa? Berarti SOP-nya apa? SOP-nya dia, tugasnya dia, alur kerjanya dia itu seperti apa? Nanti dia mulai dari terima permintaan, dia bikin catatan atau dia bikin apa, masukin data, kemudian nanti data itu kemudian nanti dikirimkan, entah otomatis entah enggak dikirimkan ke distributor misalnya, kirim pesanan, dari pesanan ini dicocokkan dengan pesanan yang masuk gitu, dari distributor dicocokkan pesanan yang masuk, kemudian di packing dan seterusnya. Nanti admin mengelola si tukang packing misalnya. Nah, itu kan role-nya harus jelas tuh, perannya harus jelas tuh. Nah, dibuatlah namanya standar operating prosedur. Dibuat prosedurnya mulai dari masuk dan segala macam bagaimana. Itu untuk admin. Ternyata makin banyak lagi yang mesan. Yang Mukena ini makin banyak yang mesan. Ternyata mulai masuk nih. Pertama ya cuma pakai brand sendiri, kemudian ditawari gitu. Mau nggak masuk ke saya? Mau nggak masuk ke travel umroh saya untuk kemudian jadi
jadi supplier mukena untuk jamaah umroh misalnya. Oh, berarti apa? Oh, ada lain lagi nih, ada baru lagi apa yang memang bertanggung jawab terhadap kerjasama. Nah, begitu seterusnya. Jadi kita lihat dulu kita butuhnya apa. Ini sangat simpel ya. Sebenarnya teman-teman bisa belajar ya. Sudah banyak sih sekarang yang namanya bagaimana nyusun bisnis mulai dari awal, apa yang harus disiapkan gitu. Tapi ini kita lagi melihat gambaran pentingnya kita tahu peran yang memang dibutuhkan dalam, apalagi kita owner ataupun mungkin top leader ya. Kita perlu tahu butuhnya apa, role-nya apa. Kemudian baru dari situ role itu, dari peran yang dibutuhkan itu butuh kompetensi apa. Kompetensi ini yang kemudian kita cari orangnya, ataupun sudah ada orangnya tapi belum terpenuhi kompetensinya, artinya ada gap kompetensi namanya, baru kita training kan, panggil orang yang bisa training, trainernya kah, lembaga training kah, tanya, lu bisa nggak ini ngerjainnya, gitu kan? Cakep, gitu level up people. Jadi kalau butuh training, tahu kan kemana? Kok jualan ya? Masuk baik kok. Langsung ke Podcourse Indonesia. Apa Pras? Podcourse.id@gmail.com. Iya. Bener ya Pras? Podcourse.id@gmail.com. Iya, ke email kita ya. Ada di sini ya, Mas Pras, jangan lupa ya. Oke, itu Bro Bistri. Jadi dari sini kita lihat bahwa kalau teman-teman pun mau bangun bisnis, mulai dari sederhana. Ya kita doain ya, enggak hanya kecil-kecilan aja, tapi nanti makin lama bertumbuh dan bertumbuh. Gitu. Iya. Ya, karena biasanya tantangannya nih coach kalau sudah mulai ngomset. Kalau lagi awal-awal mah yang penting kan jualan dulu, cuan dulu. Nah, lama-lama banyak. Nah, mulai itu kok nggak ke handle ya. Nah, berarti kita butuh menstandarisasikan. Kita butuh orangnya, perannya apa, dia itu kerjaannya apa aja dan alurnya kayak gimana. Nah, baru kita standarisasikan gitu ya, coach ya. Betul. Gitu. Menduplikasi yang tadinya kita lakukan. Betul, menduplikasi yang tadi kita lakukan. Jadi sudah mulai ada sudah alurnya udah jelas. Makanya namanya SOP kan? Karena itu berupa alur kerja yang jelas. Ya. Oke ya. Kalau kayak gitu baru ketahuan gap kompetensinya kayak gimana. Ya, jadi nggak lagi kita nyalain dia kayak nggak kompeten deh. Kayaknya dia emang nggak bisa deh. Nah, sehingga ketika kita menyalahkan ataupun membenarkan itu berbasis data. Betul, nggak perasaan. Kamu ini nggak perform. Apa dasarnya bahwa bilang saya nggak perform? Ini harus begini 1-10. Ini kamu cuma bikin 1-5. 5 lainnya terabaikan. Betul. Berarti kelihatan. Nah, biar mereka melakukan diikat dengan KPI. Gitu untuk ya. Performa indikator performanya dia berdasarkan SOP-nya itu apa. Betul ya. Misalnya tadi di dalam marketing ya. Dalam sehari posting 1 video di 3 platform, hanya 2. Berarti kan nggak perform. Nah, based on data. Nah, barulah kemudian kita bisa katakan dia itu tidak perform gitu, coach ya. Nah, sehingga tim kita juga nggak sakit hati. Kenapa? Yang saya bilang tadi, banyak juga yang kemudian timnya sakit hati. Kenapa? Dibilang bahwa atasannya cuma nyari-nyari kesalahan. Betul. Sedangkan dari sudut pandang atasan, gua nggak nyari-nyari kesalahan, emang lu salah. Lu nggak melakukan ABC, tapi ABC-nya tidak pernah ada menjadi standar. Betul, nggak didokumentasikan, hanya ada di kepala leader ya. Jadi ketika dia ingatnya apa, itu yang dia salahin. Betul ya. Betul. Itu banyak terjadi tuh di usaha-usaha kecil dan menengah, coach. Nah, betul ya. Ya. Mari kita bertaubat Bapak Ibu. Oke, Coach Samsul. Obrolan kita sudah cukup panjang rasanya. Dan yakin dan percaya banyak level people yang sudah mendapatkan pembelajaran terbaik nih ya. Mudah-mudahan insyaallah. Amin ya. Jadi terima kasih banyak untuk level people yang sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya ya. Saya undur diri kita, coach ya. Ya, saya Ahsanul Bisri. Dan saya Samsul Hatta. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.